Penerimaan peserta didik baru sekolah SMA Negeri 1 sangat diminati masyarakat. Pasalnya, siswa yang baru mendaftar melebihi jumlah kuota yang disediakan oleh panitia. Adapun penerimaan didik baru sebanyak 10 kelas yang tersedia semuanya telah terisi penuh. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ahmad Sofian saat ditemui wartawan di kantornya di Jalan Sisingamaraja Bagan Batu, Kecamatan Bagan, Senebah, Kabupaten Rokan Hilir pada Kamis 7 Juli 2022. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ahmad Sofian menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru sudah ditutup sejak akhir bulan ini. Menurut data yang ia terima, jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 463 orang, sementara kuota yang disediakan sebanyak 360 orang. Dengan jumlah kuota yang disediakan berarti ada 103 calon siswa yang tidak bisa tertampung lagi. Oke, permisi. Oke, Bang ya. Oke. Siap, nanti. Hal ini selalu dialami setiap tahun di saat penerimaan peserta didik baru. Berikut keterangan yang disampaikan Sofian selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bagan Batu. Dari Bagan Batu, Suroyo Metro terkini melaporkan. PPDB di SMA Negeri 1 Bagan Senembah untuk tahun 2022-2023 ini sudah dimulai kemarin itu pada akhir bulan Juni dan berakhir nanti pada tanggal 14 bulan Juli ini. Nah, untuk penerimaan di sekolah kita itu, untuk kursi yang tersedia itu bagi 360 siswa yang akan tersebar di 10 kelas, karena memang kelas kita hanya tersedia 10 kelas bagi anak-anak yang akan masuk ke sekolah kita. Nah, memang untuk tahun ini peminat di sekolah kita cukup lumayan, memang melebihi dari kuota yang tersedia. Nah, dari data yang sudah masuk di kita, itu jumlah peminat yang akan masuk ke tempat kita ini sekitar 463, sementara kuota yang tersedia itu cuma 360. Berarti akan ada 100 anak-anak kita, calon siswa yang tidak bisa kita tampung karena kondisi minimnya sarana-prasarana sekolah yang tersedia untuk anak-anak kita di sekitar kita ini. Nah, itu memang persoalan yang setiap tahun yang klasik boleh dikatakan seperti itu, karena memang mungkin pemerintah melakukan pemerataan bagi pelayanan pendidikan, jadi semua harus dipenuhi. Jadi untuk pemenuhan kesemuanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga, dan kita maklum itu gitu. Nah, tapi yang jelas untuk PPDB tahun ini di sekolah kita itu sama dengan semua sekolah negeri dan swasta di Riau, karena memang sistemnya di Riau untuk tingkat SMA dan SMK yang pada tahun 2017 sudah diambil alih ke pengelolaannya untuk oleh Dinas Tingkat Provinsi, itu dilaksanakan PPDB-nya itu secara online. Jadi tanggal penerimaannya sama, tanggal proses verifikasinya sama, tanggal pengumumannya sama, dan mekanismenya juga sama. Nah, jadi untuk jalur-jalur PPDB ini ada 4 macam. Ada 4 macam kategori anak untuk bisa masuk di sekolah negeri dengan menggunakan 4 jalur. Yang pertama namanya adalah jalur zonasi, ini yang disarankan oleh pihak kementerian untuk menghilangkan adanya stigma sekolah-sekolah favorit. Jadi ini adalah untuk menampung aspirasi atau keinginan dari masyarakat yang mereka bermastautin di dekat sekolah. Nah, ini adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang bermaksud di sekolah itu tadi. Nah, untuk jalur ini itu pemerintah menyediakan atau Dinas Pendidikan menyediakan 40% kuota. 40% kuota untuk anak-anak dari jalur zonasi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya jalur prestasi. Ini kita memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang mempunyai kemampuan lebih dari teman-temannya yang lain, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, bisa olahraga dan bisa bidang seni. Nah, bagi mereka-mereka yang ingin berminat untuk masuk ke sekolah negeri, baik SMA atau SMK, bisa menggunakan jalur ini, asal ada bukti fisik berupa sertifikat yang mereka peroleh dari semua perlombaan-perlombaan yang mereka ikuti, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau tingkat nasional. Nah, ini bagi mereka kita berikan kesempatan. Nah, kita diberikan kuota oleh pihak Dinas Pendidikan itu sebanyak 30%. Sejauh ini Pak, sejauh ini untuk yang tingkat prestasi ada ya? Oh, banyak. Banyak ya? Banyak. Okay. Anak-anak kita di bagian Senembah, alhamdulillah, ada yang kemarin ikut Porda, ada yang ikut Popda. Mereka inilah yang akan kita akomodir untuk masuk ke tempat kita dan kita bina. Dan kebetulan di sekolah kita menyediakan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler.
baik itu olahraga prestasi, seni prestasi, kemudian rokrisnya, rohisnya, dan segala macamnya. Ada hampir 11 ekstrakurikuler di sekolah kita. Di SMA Negeri 1 ini kabarnya beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu itu memang pernah dibuka turnamen cara apa ya Pak? Tingkat Riau ya? Turnamen apa itu? Kemarin kita buat turnamen tingkat regional Riau dan Sumatera Utara untuk volleyball dan futsal. Alhamdulillah kawan-kawan dari Sumatera Utara juga banyak yang daftar untuk gabung dalam perlombaan tersebut. Ya, kami menilai ini adalah kegiatan positif untuk sedikit sebanyak mengalihkan perhatian anak-anak agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif kan begitu. Iya. Dengan berolahraga kita harapkan mereka bisa sehat fisiknya dan sehat pikirannya. Siap. Makanya kami sangat konsen untuk pembinaan anak-anak kita di bidang olahraga di sekolah kita. Makanya kita banyak buka kegiatan ekstrakurikuler yang ini nantinya akan mengakomodir keinginan anak-anak. Mereka akan mengambil pilihan yang mana dari kegiatan itu. Kemudian jalur yang ketiga itu adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah jalur yang diperuntukkan bagi anak-anak kita atau keluarga-keluarga kita yang kurang mampu. Oh, kurang mampu. Ya. Nah, jalur afirmasi ini kuotanya ada 15%. 15. 15% kalau dari 360 itu sekitar ada 54 orang yang kita prioritaskan untuk anak-anak mampu yang, ya. yang Ada tidak juga. mampu. Ada juga. Itu Terakomodir Pak ya? terakomodir. Iya. Asal mereka mempunyai bukti fisik Iya. berupa PKH atau PIP. Oh, itu bukti fisik Itu bukti dasar ya, fisiknya, kemudian dasar bukti ya. fisik yang nantinya ini menjadi indikator yang menunjukkan bahwa mereka memang dari keluarga kurang mampu. Iya. Kalau tidak ada bukti fisik, hanya menyanyui lisan saja, ini karena pendaftarannya offline, Iya. jadi harus membutuhkan bukti fisik itu. Oh iya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jalur mutasi. Ini adalah jalur-jalur yang bagi orang tuanya pindah tugas dari mana ke mana atau dari mana ke sini gitu kan. Nah, ini kita prioritaskan juga sebanyak 5%. Nah, inilah yang akan mengakomodir calon-calon siswa kita yang akan masuk ke sekolah negeri di seluruh Riau. Jadi sama semuanya, mekanismenya, catatan ajarannya, kemudian tanggal dan waktunya dari awal hingga akhir. Ini memang sudah dilaksanakan. Kalau di Riau ini sudah hampir 3 tahun ini dilaksanakan. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada persoalan-persoalan yang mendasar, tapi kalau persoalan-persoalan kecil mungkin di area kecil pasti ada lah. Ya, jadi gini, pro kontra. di masyarakat, tengah masyarakat kan ada anak masyarakat memang tidak diterima, mungkin ada batasan kuota itu. Iya. Nah, apa tanggapan Bapak perihal itu? Ya, mereka juga inginnya, gimana kok bisa ditambah lokalnya? Gitu-gitu kemana tanggapan Bapak itu? Kalau persoalan untuk keinginan masyarakat yang seperti itu, sebetulnya kami di pihak sekolah tidak diberikan kewenangan untuk itu. Oh, gitu. Karena kita dari awal-awal dari proses PDB ini sudah diminta datanya oleh Dinas Pendidikan berapa kelas yang tersedia di sekolah itu. Nah, jadi kalau kelas yang tersedia itulah kuota bagi sekolah itu untuk menerima. Karena kalau diterima berdasarkan melebihi dari kuota itu, kita khawatir anak-anak nanti tidak akan terlayani dengan baik karena minimnya prasarana. Oke. Per kelas, rata-rata per kelas berapa itu? Itu maksimal 36 orang, Pak. 36. Itu maksimal itu. Tidak Terpenuhi boleh. ya, Iya. terpenuhi ya. Insya Allah terpenuhi. Oke Pak, itu saja. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.